Nama budaya Bante. Hmm, Kemarin ada diskusi dengan teman gitu. terus. Katanya mengenai begini, kalau suatu saat kita lagi beruntung gitu, itu hitungannya karma baik kita lagi masak. Eh, Ketika karma baik kita masak, katanya karma baik kita yang dahulu yang sudah dulu-dulu kita lakukan akan berkurang gitu loh. Hmm. Jadi dia tidak mau menciptakan kondisi yang menyebabkan karma baiknya masak gitu Bante. Hmm. Nah, gimana penjelasannya itu Bante Hmm. untuk Hmm. menjelaskan Hmm. secara detail? Itu hari-hari dia pasti pegangannya kalkulator. Buah karma yang muncul bukan berarti itu akan berbuah sekali. Berikutnya akan berbuah lagi, berikutnya akan berbuah lagi. Dari satu perbuatan yang sama. Apalagi ditopang dengan perbuatan lain yang mendukung. Untuk karma yang ini itu berbuah lebih kuat. Walaupun apa namanya ini secara naturalnya dia akan apa namanya seperti bola itu kalau dilempar itu dia akan memantul, lama-lama akan menurun. Nah, begitu. Kalaupun karma itu tidak sampai sempat berbuah, dia lama-kelamaan juga itu akan habis sendiri. Seperti misalnya apa ya, barang yang dipakai, nggak dipakai juga akan habis. Contohnya apa ya kira-kira? Nah, es batu. Iya. Nah, Kapur barus Bante. kapur barus. Iya, betul sekali kapur barus, es batu. Dipakai nggak dipakai akan terus menguap. Jadi apa namanya dengan permisi bicara itu sedikit banyak didasari oleh kekikirannya atau dengan pertimbangan perhitungannya agar nanti berbuahnya di saat pas saya membutuhkan. Sekarang belum butuh, pending dulu. Saya pikir kurang ada perlunya untuk sampai terpikir sejauh itu. Oleh karena buah karma datang itu bukan kita punya kuasa. Yang baik maupun yang buruk, yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Tiba tanpa diundang, diharap belum tentu datang. Nah ini apa namanya tidak punya kuasa untuk bisa menentukan. Lebih dari itu, dengan dia, jadi sesungguhnya dia tidak perlu berpikir sampai sebegitu, oleh karena buah-buah karma yang dia terima untuk keselanjutnya memungkinkan berbuah lagi dan berbuah lagi. Apalagi kalau ditopang, didukung dengan yaitu perbuatan di saat ini yang mendukung agar buah karma yang baik tentu ya itu bisa berbuah sekian kali ya lebih banyak, lebih kuat ya setidaknya itu jatuhnya itu, nah turunnya itu apa namanya amplitudonya itu tidak drastis begitu.
melandai. Itu kan lebih awet berbuahnya. Satu kali perbuatan bisa sekian kali buahnya itu didapati. Bagaimanapun, apakah itu pasti berlangsung seperti itu? Kepastiannya ada, hanya permasalahannya adalah sejauh apa sebab-sebab, faktor-faktor, yaitu karma-karma yang telah kita lakukan sebelumnya itu punya sifat, punya ciri mendukung ke bertahannya buah karma itu, atau justru menghambat buah karma itu. Maksudnya menghambat itu misalnya ya dengan kebaikan yang sedemikian rupa yang semestinya ini gitu ya. Ya, tapi ada buah karma buruk yang menyertai di situ. Sehingga jangankan sampai yang kesekian kali, untuk yang kepertama kali pun tidak optimal. Bahkan sampai tidak bisa terasakan kalau itu sudah berbuah. Seperti misalnya, permisi bicara, buah karma baik itu muncul, yaitu diberi uang per bulannya itu 3 juta untuk bisa makan per bulan. Nggak usah kerja, nggak usah apa. Tapi itu adalah buah karma yang baik tentu, dari kondisi yang sesungguhnya buah karma buruk itu juga ada padanya. Yaitu dulu itu dia seorang pengusaha yang sangat sukses, punya aset sekian tempat, punya perusahaan banyak, ya kemudian ya yang namanya buah karma buruk ya kolaps, jatuh. Dan 3 juta itu mungkin dari saudaranya atau dari siapanya. Karena dia sudah kolaps, tidak punya ini, tidak punya apa, ya bantulah 3 juta, enggak banyak. Jadi 3 juta itu apakah bisa mendukung dia untuk menjadi miliuner lagi? Dari 3 juta itu? Tidak bisa. Tapi masih untung dapat 3 jutanya itu. Tapi ya buah karma lampau yang merusak, membuat apa yang dia ada banyak itu jatuh begitu, yang hartanya itu ratusan miliar, ya menjadi hilang, bahkan ya dinyatakan pailit. Nah, dan hidupnya itu sekarang bergantung pada yaitu apa, buah karma baik, yaitu punya simpenan karma baik dengan siapa, saudaranya atau temannya atau siapa begitu menyokong dia. Bagaimanapun kerja karma, yaitu si perbuatan itu sendiri dan pihak akibatnya, karena perbuatannya itu adalah aneka warna. Maksud aneka warna ini adalah sisi buruk juga beraneka, sisi baik juga beraneka.
Setiap karma punya tension, punya kekuatan niatan, punya kekuatan segala sisinya berbeda-beda. Dilakukan sekuat apa, sesering apa. Dan itu terakumulasi tidak keruan. Satu kehidupan itu dihitung, tidak bisa dihitung dengan kalkulator berapa karma yang telah dilakukan. Hanya satu kehidupan ini saja. Jadi dikatakan acinteya, dikatakan yang tak terpikirkan oleh kita manusia, bahwa buah karma ini adalah akibat dari perbuatan yang lampau jenis ini, saat ini, di tempat ini. Tidak bisa. Oleh karena apa? Banyak sekali faktor. Mengapa sama-sama berbuat baik, persis sama, satu rumah lagi, dibesarkan dengan cara yang sama, harta yang sama, kok bisa berbeda-beda jalur hidupnya? Oleh karena ya, itu masing-masing punya simpenannya. Dan tidak bisa dipakai kalkulator kalkulasi. Terlalu di luar batas kemampuan. Sangat warna-warni. Dan celakanya tidak ada kepastian kebaikan yang telah dilakukan sehingga memberikan buah karma baik itu, buah kebahagiaan itu, berapa banyak yang sudah dilakukan. Nggak pernah tahu, meskipun itu adalah ya diri sendiri, apalagi orang lain yang akan berbisik atau memberitahu. Kalau memberitahu barangkali yaitu beda kasus lagi, itu sudah tidak dibahas. Di sini diri sendiri saja tidak tahu, dan akan ada perbuatan buruk lampau-lampau yang akan berbuah setelah itu tidak. Sudah kira-kira ada perbuatan buruk yang dilakukan pada masa kehidupan yang lampau? Tidak. Berapa banyak, berapa besar, berapa sering, tidak tahu juga. Bagaimana kita kemudian berkesimpulan bahwasanya buah kebaikan ini nanti bisa awet? Tidak ingin muncul sekarang, nanti saja, tiba saatnya nanti, barangkali kebaikan itu sudah ketutup dengan buah karma buruk, sehingga kalaupun itu berbuah, rasanya belum berbuah. Seperti misalnya contoh lagi adalah ya mirip-mirip lah contohnya ya, seperti contoh yang tadi itulah, hanya mungkin beda sedikit ya, misalnya musibah begitu ya, dengan rumah tinggalnya atau mungkin dengan anggota keluarganya ini itu. Ya, buah perbuatan baik yang pernah dia lakukan berbuah pada waktu itu juga. Ada pertolongan, diungsikan di tempat meskipun tidak mewah tapi bersih, diberi sokongan, bisa ya setidaknya itu melanjutkan hidup hari ke hari itu tidak terlalu susah. Itu tidak bisa kemudian mengembalikan apa yang sudah terjadi musibah itu
menjadi seperti semula, artinya menjadi seperti sebelum musibah itu datang. Atau mungkin juga buah karma baiknya itu ternyata ada lagi gitu ya, sudah terkena musibah. Ada buah karma baik juga yang mendukung, tapi ya waktu itu tidak signifikan. Selang berapa lama ya buah karma baiknya yang besar muncul, menjadi jaya lagi, menjadi maju lagi, menjadi berkembang lagi. Tetapi tak seorang pun tahu, tak seorang pun bisa memprediksi. Yang sering saya contohkan itu misalnya adalah kalau seseorang berbuat buruk, tetapi kecil, tetapi sedikit, sedangkan perbuatan baiknya itu besar, banyak. Katakanlah dulu itu mencuri uang 1 juta misalnya, ya kursnya sama dengan sekarang, maksudnya itu 1 jutanya itu nilainya itu 1 juta. Ya, tapi selain dari perbuatan mencuri 1 juta itu, dia melakukan perbuatan baik yang sangat banyak di lain waktu, di lain kesempatan, di lain tempat. Sangat besar. Sehingga dia terlahir punya harta yang banyak. Hartanya puluhan miliar. Tetapi buah karma dia dari mencuri 1 juta itu juga akan tetap berbuah. Nah, sekira-kiranya itu dia kehilangan uang 1 juta dari uangnya yang ratusan miliar, berasa enggak? Tapi berbuah enggak? Ya. Nah, seperti itu. Bukan berarti tidak berbuah, ya berbuah, tapi seolah-olah tidak berbuah. Nah, itu ya, apa namanya, kurang lebihnya penjelasannya. Tidak semestinya terlalu berpikir ya kalkulatif seperti itu. Ada pertanyaan sambungannya enggak tentang hal ini? Menyambung begitu yang terkait. Ya Bante, saya mau nanya lagi Bante. Tadi ada Bante yang bilang, biarpun perbuatan baik itu bisa hilang, yang kayak kapur barus gitu. Maksudnya hilang sama sekali nggak berbuah atau gimana Bante? Ya kalau itu apa namanya kekuatannya Agus ya hilang, namanya ahos ikama. Ahosi itu artinya yang telah terjadi. Ahosi kama artinya kama yang telah terjadi, buah karma yang sudah selesai. Tapi dia tidak masak gitu, maksudnya istilahnya tidak ada. Dia tidak punya kesempatan untuk masak, tidak ada kesempatan untuk terpakai, ya begitu aja. Itu menguap begitu aja, hilang udah. Tidak ada sebabnya Bante. Kenapa? Tidak ada sebab yang menyebabkan dia tidak. Sudah naturalnya seperti itu. Oh. Iya. Oh. Iya. Salah satu sifatnya gitu ya. Iya, iya. Misalnya seseorang, ini contoh saja ya. Contoh, bukan berarti memaksudkan personalnya itu siapa. Contoh. Seseorang itu punya talenta, punya jejaring, punya permodalan yang sangat-sangat kondusif untuk dia itu berkembang dalam menjadi seorang miliarder, seorang bilioner, seorang triliuner. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk mengganti bajunya menjadi jubah. Pergi ke hutan, kira-kira bisa menjadi miliuner di sana?
sampai habis usia beliau. Nah, punya kesempatan berbuah enggak itu? Nah, kalau kemudian kelahiran kemudian juga jadi biku lagi begitu ya. Jadi biku lagi. Jadi biku lagi. Buahnya itu apa? Buah yang tidak sempat masak. Itu apa? Muncul gitu ya. Ya itu akan menunggu untuk apa namanya? Muncul tapi tidak punya kesempatan. Terus apa namanya akan itu. Tapi lama kelamaan itu akan melemah. Kecuali kalau didukung dengan kebaikan-kebaikan yang baru lagi, yang akan menguatkan. Meskipun makin kuat begitu ya, tapi memang tidak sampai digunakan, sampai tidak terlahir lagi, namanya ahosikama juga, kama yang tidak berbuah. Sang Buddha itu kalau misalnya tidak menjadi petapa, beliau adalah seorang cakrawati, seorang Caesar, kaisar, raja dunia. Tapi kesempatan untuk menjadi raja dunia sudah habis, buah karma baiknya sudah habis. Mengapa? Beliau sudah tidak terlahir lagi. Nah, begitu. Oke. Ya. Kayak tadi kan dia misalnya karma baik itu dia menjadi milioner. Apakah karma baik ini tidak bisa menyesuaikan dengan kondisinya saat dia menjadi seorang bante? Oh, memungkinkan. Diceritakan Bante Siwali. Nah, Bante Siwali itu karena kebajikan yang lampaunya, sedemikian rupa sampai menjadi biku pun ya selalu dikejar-kejar oleh buah karmanya. Di mana-mana itu berbondong-bondong orang ya sampai itu apa makanan atau barang-barang keperluan beliau itu berlimpah sampai ya menurut cerita sejauh yang saya dengar, soalnya saya tidak membaca sendiri, itu mungkin membaca sendiri juga, tapi karena sudah lama tidak kurang begitu jelas gitu ya. Sampai satu ketika itu, ketika biku akan melakukan perjalanan, Sang Buddha minta Bante Siwali itu diajak begitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa makan. Supaya mereka bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah, itu apa namanya? Meskipun sudah menjadi biku ya memungkinkan juga. Terbaik buah perbuatan baiknya maupun buah perbuatan buruknya. Kalau begitu kan nggak bisa disebut ahosi, Bante. Ya, untuk apa namanya konteks tertentu begitu ya, konteks tertentu. Seperti misalnya Sang Buddha begitu, yang semestinya menjadi cakrawati raja, seorang kaisar begitu ya, beliau tidak menjadi kaisar dan habis. Kalaupun misalnya buah-buahnya berupa dihormati bukan hanya para pengusaha termasuk bangsawan, bahkan raja besar Bimbisara juga memberikan sokongan, dukungan, bahkan dewa dewa Saka, yaitu dewa Indra, dewa yang diagungkan oleh masyarakat India pada zaman itu juga datang memberikan penghormatan, penghargaan. Para Brahma pun memberikan penghormatan, penghargaan. Itu juga bagian dari buah karma beliau berupa paramita. Itu juga buah. Tetapi buah buruk beliau juga yaitu tampak juga sewaktu ada Ibu Cinca memfitnah ini itu dan sebagainya, begitu buah karma buruk.
Tetapi ya apa namanya banyak hal lain ya yang semestinya berbuah tapi tidak bisa berbuah oleh karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, ya misalnya salah satunya adalah permisi bicara ya, dengan Putri Yasodhara itu sudah apa namanya menjadi pasangan itu 500 kehidupan dengan buah karma yang sedemikian besar dan saling dukung-mendukung selama 500 kehidupan untuk tambah lagi satu kehidupan hidup bersama bukan hal yang sulit. Tapi ternyata tidak bisa bersama. Berpisah bukan karena memang ya buah karma baiknya itu tidak membuahkan hasil, tetapi ya, kondisinya itu sudah tidak memungkinkan untuk berbuah, yaitu bahagia dalam hidup berkeluarga sebagai suami istri, tidak bisa. Ya, apa namanya, sekali lagi itu nggak bisa dirinci yang ini, yang itu, yang apa, bagaimana. Kalaupun ada perincian karma yang ada berapa itu ya 4 kali 4 kalau nggak 4 kali 4 atau 4 kali 3 ya, berdasarkan waktunya, berdasarkan kekuatannya, berdasarkan apanya itu ya. Nah, ada apa namanya Janaka Kama, ada Upatambaka Kama, ada Upapilika Kama. Apa namanya kama penglahir, kama pendukung, kama penghambat. Ada Garuka Kama, kama yang kuat, kama yang berat, ya. Ada lagi yang namanya apa? Yang kedua apa? Ya, apa namanya? Tidak ingat. Yang teringat itu asana kama ya, yang dilakukan secara rutin. Nah, itu apa namanya pembagian rinci seperti itu hanya pembagian secara umum, tetap secara umum, tetapi pemilahan per jenis perbuatan apa memberikan buah bagaimana itu unpredictable. Tetap oleh karena apa? Sebab yaitu karma yang seseorang lakukan, tidak usah berpikir satu kehidupan. Dalam waktu 1 jam, bahkan 1 menit sekalipun, itu sudah ribuan, ratusan ribu, jutaan karma dilakukan. Penentuan nasib seseorang mungkin disesuaikan dengan bintangnya ya. Bintang Virgo, bintang atau lewat Tamjisio, 12 sio. Iya. Ya. Jam lahir, ya. Sio sendiri katanya masih dibagi menjadi 4. Ya, ada macan api, ada macan kayu, ya, ada macan air, ya, logam. Macan logam, apa? Tanah, ya. Tapi mau dibuat rinci bagaimanapun tidak bisa mencakupi. Kalau mau buat ini apa ketentuan garis hidup seseorang bukan 12 kali 4 itu. Berapa 12 kali 4? Berapa? 12 kali 4? TikTok 48. 48. 4. 12 kali 4. TikTok. 48 nasib hidup. Coba pikir, make sense enggak? Make sense enggak?
kehidupan semua orang itu ya hanya tergolong menjadi 48 jalan. Nggak make sense. Kalau mau tepatnya, setiap orang punya sionya sendiri-sendiri. Berapa sio yang ada di dunia ini tidak terhitung. Triliunan, bukan miliaran. Jumlah orang di dunia sekarang ini berapa? Berapa? 7,8 miliar. Untuk detik ini. Kira-kira 50 tahun yang lalu berapa? Yang sudah meninggal juga. Dan 50 tahun yang akan datang yang akan lahir. Dan tiap-tiapnya itu punya sionya sendiri-sendiri. Jadi berapa sio kira-kira? Itu kalau mau tepatnya oleh karena apa? Sio itu adalah garis hidup, dan garis hidup itu ditentukan oleh perbuatan karma, dan itu sangat spesifik untuk individu, untuk pribadi. Jadi nggak ada ya nanti yang pergi untuk wamnya garis tangan. Tapi bagaimanapun itu hanya main-main, oleh karena apa? Nanti saya dikira mendiskreditkan orang tukang wamnya. Soalnya ya sesungguhnya yang mengguamnya ini itu sesungguhnya ya tersimpan di dalamnya itu adalah nasihat-nasihat. Mereka adalah psikolog sebetulnya. Nah, psikolog rakyat. Nah, bisa mendinginkan, bisa menyejukkan, bisa membuat semangat, bisa menjadikan orang sabar, bisa menjadikan orang tenang. Ya, hanya mereka tidak mendapatkan sertifikat aja untuk praktek. Anumodana ya semuanya. Sabitio wiwajantu